Hai, selamat datang di YouTube aku. Terima kasih kalian udah klik video ini. Dan di video kali ini, aku akan membahas mengenai sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, aku akan mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesia yang ke-76 Merdeka. Langsung saja simak video berikut ini. Pembahasan yang pertama yaitu Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom Little Boy oleh Angkatan Udara Amerika Serikat yang merupakan bagian dari sekutu. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom Fat Man, tepatnya di kota Nagasaki. Pada tanggal 14 Agustus 1945 waktu New York atau 15 Agustus 1945 waktu Indonesia, Kaisar Jepang Hirohito memerintahkan untuk menghentikan perang dan mengakui menyerah kepada sekutu di atas kapal perang Amerika yang bernama USS Missouri yang sedang berlabuh di Teluk Tokyo. Dengan demikian, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito secara resmi mengumumkan penyerahan Jepang kepada sekutu dan diterima melalui siaran radio di Jakarta. Setelah mendengar berita menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk merdeka. Walaupun demikian, di antara tokoh pemuda dan tokoh tua sering terjadi perbedaan pendapat. Golongan tua tetap pada perjanjiannya dengan Masekal Terauchi, yaitu setelah rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sedangkan golongan muda menghendaki kemerdekaan secepatnya, paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Berikut ini adalah tokoh-tokoh golongan tua dan golongan muda. Setelah golongan muda mengetahui pendirian golongan tua, tokoh golongan muda mengadakan rapat di asrama Taperi, Cikini 71 Jakarta. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta keluar kota. Tempat yang dipilih yaitu Rengas Dengklok. Tujuannya supaya menjauhkan kedua pemimpin nasional itu dari pengaruh Jepang. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Selain untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, para pemuda bermaksud untuk memaksa mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan lepas dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Jepang. Ahmad Subarjo berusaha untuk mencari tahu keberadaan Soekarno dan Hatta. Setelah bertemu dengan Wikana, akhirnya Ahmad Subarjo tahu bahwa para pemudalah yang telah membawa Soekarno dan Hatta pergi. Pada hari Kamis 16 Agustus 1945, pukul 16 WIB waktu Indonesia Barat, Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto pergi menjemput Soekarno di Rengas Dengklok. Kemudian sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, rombongan berangkat dengan menggunakan 3 buah mobil kembali ke Jakarta. Perumusan teks proklamasi. Para tokoh telah sampai di Jakarta dan segera menuju ke rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Malam itu merupakan malam bersejarah karena perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung. Tokoh perumus tersebut yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Berikut ini yaitu susunan teks proklamasi dan pencetus dari bagian-bagian kata dan kalimat-kalimatnya. Setelah selesai perumusan teks tersebut, lalu muncul persoalan yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Insinyur Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir menandatangani naskah tersebut. Akan tetapi usulan tersebut ditolak oleh golongan muda. Kemudian,
Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani naskah tersebut cukup Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan usulannya tersebut disetujui oleh semua yang hadir. Berikut ini perubahan-perubahan kata yang ada dalam teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, sebenarnya pembacaan teks proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada atau sekarang Monas. Namun banyak tentara Jepang yang lalu lalang di sana, sehingga diputuskan untuk dilakukan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Untuk menjaga keamanan, Dr. Muwardi meminta kepada Sudanko Latif Hendraningrat untuk menugaskan beberapa orang anak buahnya berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno dan memerintahkan beberapa prajurit peta untuk berjaga-jaga di sekitar jalan kereta api di belakang rumah Soekarno. Para tokoh mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk berlangsungnya pembacaan teks proklamasi. Bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati tersebut dari kain sprei yang berwarna putih dan tenda warung soto untuk warna merahnya. Pada hari Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Barat di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dibacakan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian dilanjutkan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhud dibantu oleh Sudanko Latif Hendraningrat, dan tanpa komando, para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih kalian udah menonton video ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.